Banyak yang bilang Timor Leste sudah menyesal berpisah dari Indonesia. Tapi kenyataannya jauh lebih mengerikan dari sekadar kata menyesal. Tahun 2027, negara ini diprediksi akan mati secara finansial. Bukan karena kita tekan, tapi karena mereka kehabisan uang untuk membeli makanannya sendiri. Apakah Indonesia harus bersiap menerima kembali saudara jauh yang sedang sekarat ini? Atau justru kita yang akan ikut terseret jatuh? Selama 2 dekade, mereka merasa aman dalam pelukan Petroleum Fund. Tapi kawan, sumur minyak tidak abadi. Ladang Bayu Undan resmi mengering. Dan sekarang, rakyatnya mulai bertanya, setelah minyak habis, kita makan apa hari ini? Kita akan bedah secara brutal mengapa strategi Sanana Gusmao dianggap perjudian berbahaya dan mengapa stabilitas NTT adalah kunci agar krisis ini tidak meledak ke wajah kita. Mari kita bicara angka, karena angka tidak pernah berbohong. Bayangkan, 90% anggaran sebuah negara hanya bergantung pada satu lubang minyak di tengah laut. Ladang Bayu Undan selama ini menyumbang hampir 20 miliar dolar ke kas negara mereka. Tapi per 2024, kerannya resmi ditutup. Masalahnya, Timor Leste lupa satu hal penting dalam membangun negara. Diversifikasi, mereka punya uang, tapi mereka tidak membangun industri. Hampir semua kebutuhan pokok, mulai dari beras, telur, hingga semen, didatangkan dari Indonesia. Bayangkan, mereka merdeka secara politik, tapi perutnya masih ngontrak di Surabaya dan Kupang. Saat saldo Petroleum Fund mulai terkuras untuk menambal defisit tahunan, pemerintah Dili mulai panik. Harapan mereka satu-satunya adalah proyek Greater Sunrise. Tapi Greater Sunrise adalah drama tanpa akhir. Australia ingin gasnya dibawa ke Darwin, sementara Timor Leste ngotot dibawa ke Dili agar ada lapangan kerja. Hasilnya, deadlock. Sementara waktu terus berjalan menuju 2027, saat di mana tabungan negara mereka benar-benar berada di titik nadir. Inilah ironi terbesar abad ini. Di podium internasional, mereka meneriakan kedaulatan, tapi di meja makan, mereka tak berdaya tanpa suplai dari Ibu Pertiwi. Pergilah ke perbatasan Mota Ain di Atambua. Anda akan melihat barisan truk logistik Indonesia yang menjadi napas buatan bagi kehidupan di Dili. Listrik sebagian besar disokong oleh mesin-mesin dan teknisi kita. Semen untuk membangun gedung mereka berasal dari pabrik-pabrik di Jawa dan Sulawesi. Jika ekonomi mereka kolaps di 2027 dan nilai mata uang dolar yang mereka gunakan melonjak tak terkendali, rakyat Timor Leste hanya punya satu tujuan untuk selamat, menyeberang ke NTT. Ini bukan sekadar masalah tetangga. Ini ancaman bagi keamanan nasional Indonesia. Bayangkan, ribuan pengungsi ekonomi membanjiri wilayah NTT yang juga masih berjuang dengan kemiskinan. Kini muncul pertanyaan nakal di kalangan pengamat geopolitik. Apakah Timor Leste akan kembali ke pangkuan Indonesia secara sukarela demi bertahan hidup? Bukan kembali sebagai provinsi melalui militer, tapi kembali secara ekonomi. Sebuah ketergantungan mutlak yang membuat mereka tidak punya pilihan selain tunduk pada kebijakan Jakarta. Lihat bagaimana mereka begitu bernafsu masuk menjadi anggota penuh ASEAN. Mengapa? Karena mereka butuh payung keamanan ekonomi Indonesia untuk meyakinkan investor luar. Tanpa restu dan bantuan dari Indonesia, rencana Blue Economy Sanana Gusmao hanyalah mimpi di siang bolong. Mereka butuh pasar kita, mereka butuh pelabuhan kita, dan mereka butuh modal kita. Secara psikologis, generasi muda di sana yang mulai frustrasi dengan sempitnya lapangan kerja mulai melihat ke arah Kupang, Surabaya, dan Jakarta sebagai kota masa depan mereka. Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan yang dibeli dengan air mata dan darah ternyata bisa terguncang hanya karena angka di buku tabungan yang mengering. 2027 adalah bom waktu. Pilihannya hanya dua. Melakukan reformasi total yang menyakitkan, atau mengakui bahwa secara ekonomi mereka tak pernah benar-benar bisa lepas dari Indonesia. Bagi kita di Indonesia, ini bukan saatnya untuk tertawa di atas penderitaan tetangga. Ini saatnya bersiap, karena saat Dili bersin, Atambua bisa terkena flu. Menurut kalian, apakah Timor Leste akan menyerah pada keadaan dan meminta bantuan penuh pada Indonesia? Atau mereka punya kartu as yang tidak kita ketahui? Tulis teori kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, agar lebih banyak yang paham dinamika di halaman belakang kita. Saya nama Anda, sampai jumpa di analisis geopolitik selanjutnya.